Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mudori dari kelompok perwakilan kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan tentang tugas yang diberikan oleh dosen kita yaitu mata kuliah mesin konversi energi dengan judul kelompok kami yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Energi pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu merupakan energi yang merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia modern dengan meningkatnya kebutuhan energi dan kesadaran akan pentingnya energi ramah lingkungan. Teknologi pembangkit listrik mikrohidro menjadi salah satu solusi yang potensial. Mikrohidro adalah sistem pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini cocok untuk daerah terpencil dan perdesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional. Prinsip kerja mikrohidro yaitu mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas daya di bawah 100 kW. Prinsip kerjanya sederhana yaitu memanfaatkan energi kinetik dan energi potensial dari air yang mengalir untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, berikut ini ada komponen-komponen utama mikrohidro yang itu meliputi yang pertama yaitu adalah intake. Intake ini adalah pintu air yang masuk mengarahkan aliran air ke saluran pembawa. Yang kedua itu saluran pembawa mengalirkan air menuju turbin. Seperti gambar di sini dijelaskan, itu ada nomor 2 itu ada aliran air yang mengarah ke turbin untuk memutarkan turbin. Yang selanjutnya ada nomor 3 itu ada turbin. Turbin adalah untuk alat komponen yang mengubah energi air menjadi energi mekanik, kemudian disalurkan ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kelima itu ada semacam penstock atau pipa yang mengalirkan air bertekanan tinggi ke turbin sampai kontrol. Dan yang keenam itu ialah panel listrik. Dia adalah panel yang mengatur sistem kontrol distribusi listrik. Baik, berikutnya yaitu ada rumus perhitungan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan pengukuran lapangan yang terjadi sudah ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk menentukan titik pengukuran debit aliran sebagai potensi tertinggi untuk menghasilkan energi pembangkit listrik. Pengukuran debit sungai dilakukan di sungai diperoleh dengan menggunakan rumus Q sama dengan Pi kali A, di mana Q adalah itu debit dengan satuan meter kubik per detik, V adalah kecepatan aliran, M, dan A adalah luas penampang basah meter. Berikutnya itu potensi debit aliran sebagai sungai untuk sumber daya listrik. Dia analisis berdasarkan persamaan P 9,8 itu gravitasi, H dikali Q, N dan kilowatt, di mana P adalah tenaga yang dikeluarkan secara teoritis dengan satuan kilowatt, H adalah tinggi jatuh air efektif yaitu dengan satuannya meter, Q adalah debit sungai, meter kubik per second, dan N ini adalah efisiensi pembangkit. Nah, berikutnya tentang keunggulan mikrohidro akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yus Samuel. Di sini saya akan membahas keunggulan. Yang pertama, energi terbarukan adalah mikrohorti memanfaatkan sumber daya air yang melimpah dan dapat diperbarui. Yang kedua, ramah lingkungan. Emisi karbon yang dihasilkan sangat rendah. Yang ketiga, biaya operasi rendah, yaitu setelah instalasi biaya pemeliharaan relatif kecil. Dan yang keempat, cocok untuk daerah terpencil atau terkecil, tidak membutuhkan jaringan listrik besar. Lalu kelemahannya, satu, tergantungan pada sumber air, membutuhkan aliran air yang sangat stabil sepanjang tahun. Yang dua, yaitu investasi awal tinggi, biaya instalasi awal cukup besar. Yang ketiga, dampak lingkungan lokal, dapat mengganggu ekosistem air jika tidak dirancang dengan baik. Berikutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Rangga Satya Nugraha Putra. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya dengan membahas potensi mikrohidro di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan mikrohidro karena banyak aliran sungai dan curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi mikrohidro di Indonesia mencapai 19.385 MW. Tetapi yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 3%. Implementasi mikrohidro di pedesaan. Salah satu contoh keberhasilan implementasi mikrohidro adalah Desa Cinta Mekar di Jawa Barat dengan kapasitas pembangkit sebesar 120 kW. Mikrohidro di desa ini berhasil menyediakan listrik untuk lebih dari 150 rumah tangga. Proyek ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal yang melibatkan warga dalam pembangunan dan pemeliharaan sistem. Setelah ini dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Esa Oki Putra Santoso. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang tantangan. 1. Pendanaan biaya awal pembangunan sering menjadi hambatan. 2. Teknologi keterbatasan akses terhadap komponen berkualitas. 3. Pemeliharaan kurangnya pengetahuan teknis masyarakat lokal. Lanjut, solusi. 1. Kemitraan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan masyarakat lokal. 2. Pelatihan, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pemeliharaan sistem. 3. Subsidi dan insentif, pemerintah memberikan dukungan finansial untuk proyek mikrohidro. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Untuk berikutnya, dari penjelasan sebelum-sebelumnya, kesimpulannya adalah mikrohidro merupakan solusi energi terbarukan yang efektif dan ramah lingkungan, terutama untuk daerah terpencil di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang melimpah, teknologi ini dapat membantu meningkatkan akses listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung target energi bersih nasional. Diperlukan komitmen dan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan proyek mikrohidro. Untuk pembahasan ini, saya referensikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Yang kedua, laporan proyek mikrohidro Desa Cinta Mekar. Yang ketiga, artikel energi terbarukan di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.